Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibi Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Artinya kita sudah melewati hari-hari Ramadan ini selama 20 hari. Kita sudah berpuasa 20 hari, kita sudah bertarawih 20 hari, ya. Bertadarus kita sudah 20 hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat yang Allah janjikan pada 10 hari pertama bulan Ramadan, sehingga kita layak mendapat ampunan pada 10 hari yang kedua yang sudah kita lewati kemarin. Dan insya Allah pada 10 hari yang terakhir ini kita akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa merasakan kehadiran malam Lailatul Qadar. Sehingga pada malam itu kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan kita termasuk orang-orang yang kelak, ya, mendapatkan predikat, ya, orang-orang yang terselamatkan dari api neraka, yang berarti pula kita termasuk orang-orang yang layak masuk surga. Pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Oleh karena itu, kalau mungkin di 10 hari pertama, 10 hari kedua kita belum maksimal beribadah, kita belum maksimal mendidik ruhaniyah kita, maka manfaatkanlah 10 hari yang terakhir ini sebaik-baiknya. Karena tidak satu pun dari kita yang tahu akankah kita mendapati Ramadan kali ini sampai akhir, atau kita mendapatkannya sampai akhir tapi ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Tidak satu pun dari kita yang tahu. Oleh karena itu, kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beribadah, maka gunakanlah sebaik-baiknya. Untuk itu, pemirsa yang berbahagia, malam hari ini saya pilihkan, ya, sengaja saya pilihkan pada 10 hari yang terakhir dengan sebuah harapan, ya, memotivasi kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita pada 10 hari yang terakhir ini, sehingga kita betul-betul nantinya menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrahnya manusia, yaitu kepada kesucian. Kali ini saya memiliki sebuah hadis yang diriwayatkan oleh akhrajahul Hakim di dalam Mustadraknya, bahwasanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas, berarti saudara sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Kata Abdullah bin Abbas, aku melihat Rasulullah sedang memberikan nasihat kepada seseorang. Jadi ketika orang itu dinasihati, Sayyidina Abdullah bin Abbas ada di tempat itu, ya. Dalam nasihatnya tersebut kepada seorang yang minta nasihat kepada Nabi Muhammad, Rasulullah SAW mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayatika qabla mautik. Dalam hadis ini Habibi Rasulullah SAW memberikan sebuah pesan bahwa
Tidak hanya kehidupan di dunia ini yang tidak kekal, tapi segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Dalam hadis ini Rasulullah berpesan, pandai-pandailah engkau memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Pandai-pandailah kamu memanfaatkan usia atau kehidupan yang Allah berikan kepada kamu. Maka Rasulullah berpesan, iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum terjadinya 5 perkara. Yang pertama kata Nabi Muhammad, syababaka qabla haramik. Ini pesan kepada yang masih muda-mudi. Ingat, kita nggak akan selamanya muda. Kita tidak akan selamanya gagah. Kita, ketampanan kita, kecantikan kita, kekuatan kita, kegagahan kita, mau tidak mau, cepat atau lambat akan termakan oleh usia. Oleh karena itu kata Rasulullah, kalau hari ini kau masih muda, kau masih tegar, kau masih kuat, jangan kau terlena dengan itu lalu kau lupa seakan-akan kau akan terus begini. Berbuatlah kebaikan, gunakan kekuatan, ketampanan, kegagahan yang kau miliki ini semaksimal mungkin untuk menjalankan, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu tua. Karena satu, belum tentu kita akan berumur panjang sampai usia kita tua, kakek nenek. Kalau tahu usia kita sudah usia kakek nenek, kekuatan kita akan berkurang. Ketika kekuatan kita sudah berkurang, maka semangat pun akan mulai berkurang. Oleh karena itu kata Rasulullah, mumpung kamu masih muda, berbuatlah sebanyak-banyaknya kebaikan. Karena kamu tidak akan terus muda. Wasihataka qabla saqamik. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Manusia ini sehebat-hebatnya dia menjaga kesehatan, tapi manusia ini adalah makhluk yang lemah. Pasti satu saat ada kelemahan, sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau kau sehat, maka gunakanlah sehatmu ini untuk menjadi orang yang produktif. Dalam hal apa? Dalam segalanya. Seperti tadi juga syababaka qabla haramik. Dalam segalanya, kalau kau bekerja, bekerjalah yang maksimal. Jangan kau di waktu mudanya santai, nanti di masa tuanya kau susah. Karena orang yang senang di awal pasti nanti akan berduka di akhir. Orang yang tidak mau berjerih payah di awalnya, maka dia akan mendapatkan petaka di kemudian harinya. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mumpung masih muda, kerja keras. Mumpung masih muda, ibadah yang kencang, yang kuat. Dalam segala hal. Begitu juga sehatmu. Mumpung kamu sehat, bekerja yang maksimal, sekolah yang maksimal, segalanya. Rasulullah berpesan, Rasulullah itu pemirsa nggak mau kita jadi orang yang tanggung. Tanggung. Ilmunya tanggung, semuanya tanggung, enggak. Yang maksimal. Kamu diberikan oleh Allah Ta'ala, kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala potensi. Kesehatan, kekuatan, usia dan sebagainya. Nah, gunakan potensi yang ada ini untuk kita menjadi orang yang mumpuni. Rasulullah mau kita seperti itu. Kamu sehat, kerja yang keras. Kamu sehat, ibadah yang kencang. Jangan tanggung-tanggung. Jangan masa muda hanya kita gunakan untuk happy-happy. Masa sehat kita hanya gunakan untuk senang-senang, seakan-akan kita adalah manusia super yang gak pernah akan tersentuh oleh penyakit. Enggak. Hari ini kamu sehat, tapi kau bisa sakit. Tidak ada yang bisa mencegah itu. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa ghinaka qabla faqrik. Kata Rasulullah, kalau kamu
diberikan oleh Allah Ta'ala sebuah kenikmatan, kau diberikan kepercayaan oleh Allah Ta'ala, diberikan rezeki yang kaya sehingga yang cukup sehingga kau menjadi orang yang kaya, maka ini nikmat. Allah memberikan nikmat kepada kamu, kata Allah, kata Rasulullah inilah sebuah amanat karena kamu dipercaya, dianggap oleh Allah, kamu bisa menjaga nikmat ini, maka gunakan nikmat ini semaksimal mungkin tentunya di dalam hal-hal yang positif. Jangan kekayaanmu kau gunakan hanya untuk memuaskan nafsumu, ya. Memuaskan nafsumu, ya. Sekedar untuk berfoya-foya, untuk mengumbar, ya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang orang menjadikan kekayaan ini sebagai sarana untuk berbangga-bangga, untuk bersombong-sombong, ya. Manusia itu kan begitu senangnya menyombongkan hartanya, menyombongkan anaknya. Ya. Jangan, kata Rasulullah SAW. Kalau kamu hari ini kaya, maksimalkan. Maksimalkan di dalam memanfaatkan kekayaanmu itu sebaik mungkin. Baik dalam urusan dunia, baik juga dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia, kalau hari ini kamu kaya, berpikirlah ya untuk bisa meninggalkan sesuatu yang baik buat anak-anakmu. Jangan kita mau senang-senang saja, wes nanti apa katanya. Tidak ada itu. Allah mau manusia ini, Allah mau pemirsa, mukmin itu adalah orang yang hidupnya terprogram. Hidupnya terencana. Hari ini saya harus berbuat apa? Kalau saya hari ini berbuat ini, saya harus mencapai hasil apa? Kalau saya dapatnya ini, saya gunakan untuk apa? Harus punya rencana hidup ini. Nggak boleh kita hidup begitu saja. Kita biarkan pagi itu berlalu, malam berlalu, ya. Siang berganti malam, ya. Kita makan tidur, enggak. Tapi harus punya rencana. Mukmin itu hidupnya enggak sia-sia, ya. Harus punya rencana. Ya. Kalau hari ini kamu kaya, maksimalkan kekayaanmu ini. Bagaimana supaya kamu bisa hidup layak? Karena Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk menjadi orang yang yang bisa berderma, bukan orang yang mengharapkan derma. Rasulullah pernah berpesan, ya, al yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan yang di atas artinya yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah, artinya yang menerima. Orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang menerima. Rasulullah memotivasi kita, bagaimana kamu supaya bisa jadi orang yang selalu memberi. Kau bisa menjadi orang yang diharapkan orang lain pemberianmu tanpa kau pernah mengharapkan pemberian orang lain. Ini Rasulullah memberikan motivasi seperti itu. Ya. Nah, gunakan ini kekayaan sebaik mungkin, ya, supaya nanti kekayaanmu ini bisa dinikmati tidak hanya kamu, tapi anakmu, ya, keturunanmu atau bagaimana. Artinya semua dipersiapkan. Soal nanti, ya, soal nanti bagaimana kita serahkan urusan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya disuruh merencanakan. Mumpung kamu kaya, berbuatlah banyak kebaikan. Berbuatlah banyak kebaikan. Ya. Ibadah, ya. Yang belum pergi haji. Ya. Ya. Mumpung punya uang banyak, bikin jariah, ya. Membantu sekolah, membantu kegiatan dakwah, ya. Dan sebagainya. Manfaatkan, ya. Karena kekayaanmu itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu dijadikan kaya karena kamu dianggap oleh Allah taala kamu layak dan kamu jujur. Wa faraghaka qabla syughlik. Masa senggangmu manfaatkan sebelum masa kamu disibukkan. Disibukkan oleh apa? Mungkin disibukkan oleh penyakit, disibukkan oleh usia yang sudah semakin rapuh, ya, dan lain sebagainya. Kalau hari ini kau punya kesempatan untuk membaca Al-Quran 1 juz, baca 1 juz. Ya. Karena nanti belum tentu nanti habis duhur kamu punya waktu. Nanti mungkin ada sesuatu yang menyibukkan kamu. Entah itu apa. Ya. Jadi kalau kau punya kesempatan, jangan tunda sampai nanti. Wah nanti saja, jangan. Ya. Rasulullah nggak mau. Ya. Kalau hari ini kau bisa bekerja, berangkatlah bekerja. Ya. Jangan, wah saya tak istirahat saja dulu. Besok saya baru ndak. Manfaatkan hari ini, ya. Karena besok kita nggak tahu ya pemirsa, kita nggak tahu nih, ya. Sekarang ini kita mendengarkan ceramah ini,
ya setelah kita sholat tarawih kita mendengarkan kajian ini, atau mungkin ada mengikutinya besok pagi dan kapanpun itu. Ya. Kita nggak tahu nih setelah kita selesai melihat penayangan ini apa yang akan terjadi, kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah SWT. Jadi sekarang bagaimana keadaanmu, berbuatlah sekarang sesuai kondisimu. Wahayatika qabla mautik. Manfaatkan hidupmu sebelum kematianmu. Manusia tidak ada yang kekal. Bahkan manusia tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu kapan ajalnya akan tiba. Maka kalau kita bangun pagi masih bisa menghembuskan nafas, kita masih bisa bernafas dengan baik, kita masih bisa bangun dari tempat tidur kita, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, maka bersyukurlah kepada Allah dan wujudkan syukur itu dalam bentuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan daripada hadis ini, Rasulullah mengajak kepada kita agar kita menjadi orang yang produktif, orang yang bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik, orang yang bisa merencanakan hidup ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak menjadi orang yang menyesal. Apapun yang akan terjadi setelah perencanaan itu, kita akan bisa menerimanya karena kita sudah memperhitungkannya dengan baik-baik. Itulah yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini dan kita bisa memanfaatkan kesempatan, nikmat, usia, harta, ilmu yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.